Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berkat di Balik Pergumulan. Kita akan baca Kejadian 32 ayat 24 sampai 30 yang berbunyi demikian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengharapkan masalah atau pergumulan datang dalam kehidupan. Tetapi seringkali kita menghadapinya tanpa diduga-duga. Seorang ibu yang sudah menyimpan uang untuk melanjutkan kontrak rumahnya bersama dengan anaknya yang masih kecil, sedangkan suaminya sudah meninggal. Tiba-tiba anak itu sakit keras, harus masuk ke rumah sakit. Dan biaya pengobatan itu sudah menghabiskan tabungan si ibu. Sehingga akhirnya dia sekarang bingung karena untuk melanjutkan kontrak rumah dia tidak punya uang. Saudara, atau masalah-masalah lain dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, bisa datang menyergap kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita begitu tertekan karena banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman, sebetulnya ada manfaat daripada pergumulan itu. Yang pertama, saya melihat pergumulan membuat kita bergantung pada Allah. Kita membaca kisah Yakub, seorang yang selalu mengandalkan akalnya, melakukan strategi. Dia tipu kakaknya, dia tipu bapaknya, dia tipu mertuanya. Dan sekarang saudara sekalian, ketika dia ingin melancarkan lagi strategi-strategi yang lain, dia dihadang oleh seorang pria ilahi yang bergulat dengan dia di tepi sungai Yabok. Dan akhirnya Yakub sadar bahwa dia terbatas. Bahkan malaikat Tuhan itu memukul kakinya sehingga dia menjadi pincang. Tidak lagi ada kegagahannya, tetapi dia menyadari kekurangannya. Saudara, kadang-kadang ketika kita nggak punya masalah, kita rasa diri kita mampu, bisa, hebat. Tetapi waktu kita mengalami pergumulan yang tak sanggup kita atasi, kita baru sadar bahwa kita terbatas. Dan kita tidak sombong, tetapi merendahkan hati. Dalam Mazmur 119 ayat 67, Daud berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kadang-kadang jalan hidup yang terlalu nyaman membuat kita serong jalannya. Sehingga ketika ada masalah datang, kita sadar lagi harus hidup lurus. Ibaratnya seperti seorang tukang bangunan, saudara. Yang setelah naik ke atas, dia baru sadar bahwa sendok semennya ketinggalan di bawah. Padahal harus mengerjakan bagian atas. Dia panggil-panggil temannya yang ada di bawah supaya lempar sendok semen. Tapi temannya tidak bisa mendengar karena suasana hiruk pikuk. Lalu dia mulai cari rogoh dari kantongnya. Dia temukan ada uang logam. Dia lempar dan temannya lihat, kok ada uang. Dia ambil, dia masukkan kantong. Loh, dianya nggak dilihat saudara. Dia rogoh lagi, dia lempar lagi uang logam kedua. Temannya lihat, dapat uang lagi. Kok banyak uang ya hari ini saya temukan. Dia masukkan lagi ke sakunya. Kesalah yang di atas, akhirnya dia ambil adukan semen. Lalu dia lempar tepat pada kepala temannya di bawah. Baru kemudian temannya ini mendongak ke atas. Dan dia teriak, hei, kenapa kamu lempar saya?
Tapi teman yang di atas bilang, ini lemparanku yang ketiga. 2 kali aku lempar pakai uang, kamu kok cuma lihat yang di bawah, nggak lihat ke saya. Oh iya, kalau dilempar uang kan enak, kalau dilempar batu, semen kan nggak enak. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan berkat, kita lupa sama Tuhan. Ketika masalah datang, kita baru ingat dan berdoa kepada Tuhan. Kesulitan seringkali membuat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saudara-saudara, Uzia adalah raja yang memerintah lama di Israel, 52 tahun. Dan sementara dia memerintah, kerajaan musuh Asyur tidak berani menyerang. Tetapi ternyata raja yang selama ini menjadi harapan Yesaya dan seluruh orang Israel mati. Masa itu adalah masa kehilangan. Mereka juga bingung apa yang akan terjadi di depan. Tapi tiba-tiba firman berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kapan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Seringkali pada masa-masa sulit, ketika kita terpuruk, ketika kita tidak lagi merasa ada orang yang bisa menolong. Di sanalah kehadiran Tuhan tampak nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang Israel pernah keluar dari Mesir, tapi dikejar oleh Firaun. Dan mereka sangat terpojok karena di depan ada Laut Merah yang tidak bisa mereka seberangi. Tetapi pada waktu itulah mujizat Allah terjadi. Karena ketika Musa mengangkat tongkat dengan iman, laut terbelah menjadi 2. Saudara, seringkali mujizat terbesar dalam kehidupan kita terjadi pada saat kita kepepet, terpojok, mengalami kesulitan. Sehingga pergumulan membuat kita mengandalkan Tuhan. Seperti Sadra, Mesa, Abednego atau Daniel. Kapan mujizat terbesar mereka alami dalam kehidupan? Apakah ketika mereka ada di istana raja? Sama sekali tidak. Tetapi ketika Sadra, Mesa, Abednego ada di dapur api. Ketika Daniel ada di gua singa. Masa bahaya di mana nyawa mereka terancam. Justru mereka melihat Tuhan hadir menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Saya teringat seorang rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Joko Prihanto, pernah bercerita bahwa ketika dia memiliki anak yang pertama, bayinya itu lahir prematur, saudara. 7,5 bulan sudah lahir. Dan beratnya cuma 1,4 kilogram. Ringan sekali. 1,5 bulan dirawat di rumah sakit di dalam inkubator. Saudara, tentu ini masa pergumulan yang sangat berat. Tetapi setelah 1,5 bulan, dokter mengizinkan untuk dibawa pulang ke rumah. Oh, dia sangat senang sekali. Lalu kemudian istrinya di rumah menyusui. Apa yang terjadi, saudara? Ketika susu baru masuk, tiba-tiba bayi itu jadi biru, saudara. Wah, panik semuanya, dibawa lagi ke rumah sakit tersebut. Dan setelah dilakukan pertolongan pertama pada si bayi, gak berapa lama dokternya keluar dari ruangan itu dan berkata kepada hamba Tuhan ini, maaf Pak, anak Bapak sudah tidak tertolong. Maksudnya anaknya mati, saudara, tidak bisa diselamatkan. Wah, dia menangis. Anggota keluarga yang lain yang berkumpul menangis, saudara. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah. Beri belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tiba-tiba bayi yang sudah dinyatakan mati itu tersedak, saudara. Seperti keselak begitu. Lalu menangis dengan keras. Dokternya lari masuk lagi ke dalam ruangan. Dan akhirnya anak itu sembuh. Sekarang sudah remaja, sudah bisa melayani Tuhan. Haleluya. Mujizat dialami ketika kita sungguh-sungguh merasa tak mampu menyelesaikannya. Lalu kita mengandalkan Tuhan. Saudara, seringkali kita merasa udah tahu Tuhan bisa membuat mujizat. Tapi yang paling penting kita ngalami, saudara. Mungkin saudara tahu ayat yang berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kapan saudara ngalami kuasa doa itu? Ketika engkau sungguh-sungguh mengalami masalah sehingga engkau melipat lutut dan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan pertolongan, baru saudara bilang, benar ya,
kuasa Tuhan itu nyata di dalam doa. Dalam Ayub 42 ayat yang kelima dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah engkau selama ini hanya mendengar kesaksian tentang Tuhan baik? Atau maukah saudara mengalami secara pribadi pertolongan Tuhan? Tapi mengalami pertolongan Tuhan itu biasanya memang harus dialami setelah adanya masalah. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Masalahnya besar, mujizatnya besar. Dan kalau Allah sengaja membawa saudara dalam situasi yang terpojok, yang terjepit, itu bukan Tuhan ingin mematikan saudara, tetapi supaya saudara mengalami kuasanya secara langsung. Seperti ada seorang jenderal yang pernah ditangkap musuh dan hampir dibunuh mati, saudara-saudara. Dan kemudian oleh anak buahnya bisa diselamatkan sehingga dia bebas. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan, lalu mampir di rumah seorang rekannya, seorang petani, peternak yang kaya, yang ketika melihat temannya ini selamat, dia sangat senang, dia menyambut, dia bikin pesta untuk jenderal ini dan anak buahnya. Setelah selesai makan, jenderal ini bilang, terima kasih kamu sudah menjamu saya. Kira-kira apa yang kamu mau minta dari saya? Petani ini bilang, aku gak butuh apa-apa. Aku senang kamu sudah ada di sini dan kamu selamat. Enggak, kamu harus minta sesuatu dari saya. Mungkin minta pengawalan atau minta apa. Ayo ngomong sesuatu. Temannya bilang, aduh ngomong, minta apa ya? Tiba-tiba dia bilang gini deh. Kamu kan saya dengar hampir dibunuh mati oleh musuh. Udah ditangkap. Tapi kemudian kamu bisa bebas. Bisa nggak ceritakan sama saya? Bagaimana rasanya waktu kamu mau mati itu? Tolong ceritakan ke saya. Tiba-tiba wajah dari jenderal ini berubah. Dia bilang, kamu tahu itu pengalaman yang paling traumatis dalam hidup saya. Dan kamu minta saya menceritakan kepada kamu. Kurang ajar sekali kamu. Lalu dia bilang kepada pengawalnya, tangkap ini petani kurang ajar. Ikat di sebatang pohon. Aku akan hitung sampai 3. Tembak dia sampai mati. Petani ini kaget. Istrinya nangis, anaknya nangis. Dia bilang, udah, gak usah. Gak jadi deh permintaan saya. Dari tadi juga saya gak mau minta apa-apa. Tidak bisa. Kamu sudah menyinggung saya. Diikat di sebatang pohon. Lalu dia mulai hitung. 1, 2. Wah, ini petani udah ketakutan luar biasa. 2,5. 2/3/4. Ya cukup, lepaskan katanya. Petani yang ketakutan ini dilepaskan dan jenderal datang menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, nah teman, begitulah perasaan saya ketika saya hampir mati. Tapi betapa leganya ketika saya dibebaskan. Tiba-tiba petani ini bilang, waduh kurang ajar kamu ya. Kamu ngerjain saya, ngeprank saya ya. Loh, bukan gitu. Kalau aku cuma cerita, aku takut, tapi kemudian waktu bebas aku senang. Kamu cuma tahu teorinya. Aku bawa kamu sengaja dalam simulasi ini supaya kamu ngalami betul betapa sukacitanya waktu aku mengalami pertolongan. Begitu juga seringkali Tuhan membawa saudara dalam situasi yang terpojok supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Dan saudara tahu betapa luar biasanya kehebatan Tuhan. Jadi pergumulan membuat kita mengandalkan Allah. Yang kedua, pergumulan merubah karakter kita. Ayat 27 dan 28 tadi, Allah merubah nama Yakub yang artinya pemegang tumit, penipu, menjadi Israel, pejuang Allah. Karakter kita yang tidak baik seringkali berubah setelah kita mengalami tindisan dari masalah-masalah yang datang, yang membuat kita mawas diri dan sadar. Kesulitan adalah proses pembentukan Allah untuk memurnikan hidup kita, sehingga kita bisa membuang sifat buruk, sehingga kita punya karakter yang baik, yang penting untuk keberhasilan di dalam kehidupan kita. Karakter apa saja yang kita perlu miliki? Yang pertama misalnya ketekunan. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau kita mengalami kesulitan, kita responi dengan baik, itu membuat kita ulet,
tekun, gigih, pantang menyerah, sampai akhirnya kita berhasil dalam kehidupan. Saya pernah membaca kisah ada seorang portir hotel yang tugasnya kalau ada mobil yang masuk, dia membukakan pintu mobil, menyuruh orang itu masuk ke lobi hotel dan mobil itu kemudian diparkirkan. Satu kali portir ini mengagumi sebuah mobil yang mewah banget. Aduh, bagus banget sampai dia lupa tugasnya, saudara-saudara. Yaitu setelah menyuruh orang itu turun, lalu mobil itu diparkirkan. Lalu melihat hal itu atasan pegawai ini, kepala pegawai bilang, kamu lihat-lihat mobil mewah. Emang kamu pikir bisa kamu punya mobil seperti itu? Nggak bakalan bisa lah, kamu orang miskin. Saudara-saudara, perkataan itu menghujam hatinya. Dan dia bilang, saya harus berusaha jadi orang kaya supaya saya bisa beli mobil sebagus ini. Akhirnya, sekian tahun kemudian dia bisa membeli mobil seperti itu. Siapa dia? Chow Yun-fat, bintang film di Hong Kong yang akhirnya menjadi seorang yang berhasil. Tekanan-tekanan dalam kehidupan kalau membuat kita ulet, teguh, bisa membuat kita berhasil. Michael Jordan, seorang ahli basket yang luar biasa, yang kaya raya, karena penghasilannya yang hebat, saudara. Itu ternyata waktu muda pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya, karena dianggap tidak mampu. Tapi dia latihan lebih keras daripada yang lain. Dan akhirnya dia menjadi salah satu bintang NBA yang sangat terkenal. Saudara, kesulitan-kesulitan membuat kita makin ulet, gigih, tidak pantang menyerah. Dan sikap semacam itu sangat penting untuk memperoleh keberhasilan. Tetapi karakter lain yang juga kita perlu miliki dalam hidup untuk berhasil adalah kepedulian kepada sesama. Mungkin saudara pernah mendengar nama Warren Buffett, salah satu orang yang paling kaya di dunia. Tahun 2004 istrinya meninggal dunia dan dia syok, sangat kehilangan. Dan beberapa waktu kemudian dia menyumbangkan hartanya. Nilainya fantastis, 37 miliar US dollar atau kira-kira 570 triliun rupiah ke Bill Gates Foundation dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan memajukan pendidikan di negara dunia ketiga. Dan kenapa dia melakukan itu? Karena istrinya pada waktu hidup pernah bilang, Warren, kamu itu sudah sangat kaya, jangan hanya hidup bagi diri sendiri, tapi hiduplah bagi sesama. Dia nggak peduli sampai istrinya meninggal. Dan dia ingat bahwa dia harus melakukan sesuatu bagi umat manusia. Seringkali pergumulan mengubah karakter kita dari egois mulai lebih memperhatikan orang lain. Sehingga mari kita melihat pergumulan dari sisi yang positif. Pergumulan membuat kita mengandalkan Allah. Pergumulan membuat kita memiliki sikap dan karakter yang berbeda. Dan yang ketiga, yang terakhir, pergumulan itu bisa mendatangkan berkat. Saudara, di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa ketika malaikat itu bergumul dengan Yakub, Yakub tidak mau melepaskan dia. Sampai ketika malaikat berkata, biarkan aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Ini yang dikatakan oleh Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Oh, ini satu sikap yang ngotot, saudara. Tuhan berkati aku. Aku tetap akan berdoa, meminta sampai engkau memberkati aku. Dan di ayat 29, malaikat Tuhan memberkati dia. Saudara-saudara, saya percaya di tengah pergumulan yang ada, kalau kita bertekun, berharap, melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Menyelesaikan masalah dan memberikan berkat. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah saudara bahwa peristiwa-peristiwa kehidupan, kalau kita lihat secara terpisah-pisah, tampaknya buruk. Tapi kalau kita melihat itu secara utuh, maka di kemudian waktu kita akan melihat ternyata melalui peristiwa yang tampaknya buruk ini, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pergumulan itu membuat aku lebih kuat.
Pergumulan ini, hal yang jelek tampaknya di awal, ternyata menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik pada akhirnya. Percayalah saudara, penderitaan adalah berkat yang menyamar. Kesulitan adalah mujizat yang belum terjadi. Yang kalau saudara tekuni pasti akan terjadi. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah tentang seorang pemain sepak bola profesional. Dia tinggal di kota Madrid di Spanyol. Dan satu kali dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia tabrakan dan akhirnya kakinya lumpuh, dirawat lebih dari 1 tahun di rumah sakit untuk bisa sembuh. Dan karena jangka waktu yang panjang, kadang-kadang orang sudah nggak ada lagi yang nengok dia pada hari itu. Seorang suster kasihan meminjamkan sebuah gitar kepada dia untuk dia bisa menghibur diri di tengah kesendiriannya. Dan dia mulai nyanyi, main musik. Dan akhirnya setelah dia keluar rumah sakit, dia memang tidak bisa menjadi pemain sepak bola profesional, tapi dia jadi penyanyi. Dan akhirnya dia menjadi bintang musik pop yang namanya adalah Julio Iglesias. Yang piringan hitamnya terjual sangat banyak dan dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Gara-gara apa? Nggak jadi pemain sepak bola, jadi penyanyi populer, saudara. Bukankah hal yang kita anggap buruk pada awalnya bisa mendatangkan kebaikan? Makanya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ayo syukuri berkat Tuhan sekecil apapun. Hitung berkatmu satu-satu. Jangan hitung masalahmu, tapi hitung kebaikan Tuhan. Coba kalau saudara hitung, renungkan. Hal yang terkecil pun bisa merupakan mujizat Tuhan. Jantung kita misalnya, itu memompa dan mengalirkan 4,5 liter darah setiap menit. Artinya 270 liter darah setiap jam. Atau 1 tangki darah yang dialirkan ke sekujur tubuh kita sehingga kita bisa sehat. Paru-paru kita mengembang-ngempis 18 kali setiap menit. Artinya 1080 kali setiap jam. 25.000 kali setiap hari. 750.000 kali setiap bulan. Atau 9 juta kali setiap tahun. Mengembang, mengempis sehingga kita bisa bernafas. Bukankah ini karya Tuhan yang ajaib, yang menggerakkannya dengan otot tak sadar, nggak usah diperintah, tetap mengembang dan mengempis. Oh, inilah keajaiban Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tahukah saudara juga bahwa kita menghirup lebih kurang 12.000 liter udara setiap hari. Dan jika 1 liternya, katakan kita beri harga Rp1.000 saja, maka sehari kita harus bayar 12 juta rupiah untuk bisa menghirup udara. Tapi Tuhan berikan free, gratis. Bukankah ini berkat Tuhan yang luar biasa? Makanya saudara sekalian, kita harus sadar di tengah pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita. Pergumulan itu bisa membawa berkat. Apalagi kalau kita renungkan kebaikan Tuhan. Tiap hari kita dihujani dengan berkat Tuhan. Sehingga sama seperti yang diucapkan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Haleluya. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan, tapi engkau mau minta kekuatan dari Tuhan? Yakub pernah bergumul dengan malaikat Tuhan di Peniel, tetapi pergumulan itu mendatangkan hal yang positif dalam hidupnya. Karena membuat dia mengandalkan Tuhan. Pergumulan itu mengubah karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Dan akhirnya pergumulan mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang punya masalah keluarga, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Tapi engkau minta pertolongan Tuhan. Ada berkat di balik pergumulan hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa agar anak-anakmu yang hari ini datang dengan beban, masalah, pergumulan, yang menyaksikan program ini dalam kondisi hati yang tertekan. Demi nama Yesus, Tuhan memberikan mujizat pertolongan, supaya kami rendah hati mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri. Dan hari ini kami berkata, aku tidak mampu Tuhan, tolonglah aku ya Bapa. Waktu kami berdoa sedemikian, kami percaya Roh Tuhan menjamah hidup kami. Sehingga kami mengalami pertolongan, jalan keluar, mujizat. Dan kami mau memuji Tuhan, tidak lupa kebaikan Tuhan. Dan terus menjadi anak Tuhan
yang memuliakan Engkau sampai selamanya. Kami percaya pergumulan mendatangkan berkat bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.